Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Seru tadi guysnya? Kenapa lo? Seru? Oke, materi ini ya akan lanjut kita ke materi tentang yang muda yang berakhlak mulia. Ya, tapi sebelum itu saya bacakan CV-nya Al-Ustaz dulu, kurikulum vitae kalau mau tahu kepanjangannya. Jadi nama beliau adalah Al-Ustaz Dr. Umar Makkah Abu Fatih LC MPDI. Ya, LC itu lisensi dia, bukan langsung ceramah. Tempat tanggal lahir Bone 1983. Status menikah, memiliki 6 orang anak. Wah, kencang ustaznya adalah. Yang belum Kenapa kira-kira Ustaz banyak nanya Sabudin? ya, Karena pakai sarung sisir terus. ya, nama-nama anak beliau yang pertama Aisyah Fatihah Makkah, yang kedua Ayyash Fatih Makkah, yang ketiga Ailah Fatihah Makkah, keempat Khalid Fatih Makkah, yang kelima Afiyah Fatihah Makkah, yang keenam yang terakhir Abdullah Fatih Makkah. Wah, Makkah terakhir. Oh, belum terakhir. Sementara. Siapa tahu masih pakai. Itu sementara Abdullah. Iya. Ya, lanjut riwayat pendidikan beliau. Pondok Pesantren Darul Hufat Bone, S1 Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud cabang Jakarta atau yang paling sering kita dengar dengan nama Lipia. S2 Magister Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. S3 Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun. Aktivitas beliau dosen Lipia tahun 2014 hingga Maret 2020, anggota MIUNI Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, Sekjen Spirit of Aqsa, bagian kaderisasi dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, pembina Majelis Hijratul Kafah Jakarta, pembina Munzalan Mubarakan Depok, anggota ASPAK Asia Pacific Community for Palestine, pembina Kigen Quranic Generation Indonesia, ketua Yayasan Al-Manarah Al-Islamiyah, founder dan pembina Rumah Qurani Al-Manarah. Kontaknya siapa tahu mau chat Ustaz di email ya. Kalau nomornya susah didapat. Makkah, huruf itu semua makkah_umarof@gmail.com. Siapa tahu ada mencatat chat emailnya Ustaz. makkah_umarof@gmail.com. Ya, lanjut. Sekarang materi ini sebenarnya tentang kepemudaan, dan Al-Ustaz adalah orang yang handal di bidangnya, apalagi anak-anak muda, jiwanya juga jiwa muda. Ya, kita angkat tema ini yang muda yang berakhlak mulia. Ya, jadi tidak jauh-jauh dari kepemudaan. Tahu mana nih tadi tuh? Lanjut, aku akan tunggu saya cari dulu. Ada saya punya konsep. Ya, pertama kita harus tahu dulu arti dari judulnya kita, yaitu tentang pemuda dan akhlak. Ya, yang pertama pemuda, anak muda. Jadi saya tanya biasa saja jadi kan ini Ustaz, kata-kata sini kan anak-anak muda, masih muda juga. Ya, Yang kayak speaker tadi juga masih muda itu. Dia tahu Pak, jiwa muda juga ya. Serius ini saja dengan baik.
bagaimana Al-Quran menjelaskan perannya para pemuda, Ustaz? Apakah di Al-Quran itu? Oh iya, terima kasih. Lebih jelas suaranya ya. Coba nyatakan begini kan? Ya, saya ulangi, Ustaz. Ya. Apakah di Al-Quran itu ada perannya anak muda yang tertulis dalam Al-Quran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai dengan doa. Saya berdoa mudah-mudahan insyaallah mereka para pelajar yang saat ini ada di depan saya, baik laki-laki maupun perempuan, semoga dari anak-anak yang saat ini ada di depan saya kelak akan lahir pemimpin-pemimpin terbaik bangsa ini insyaallah. Yang kedua, dari rahim wanita-wanita yang ada di sini akan lahir pejuang-pejuang Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Allahumma amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang apakah Quran memberikan perhatian besar tentang anak muda, saya ingin mengawali dengan sebuah ungkapan ulama, idza aradta an tahdima ayya hadara, kalau ingin menghancurkan sebuah negara dan peradaban, mudah. Rusak, hancurkan pemudanya. Itu kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Semua fasilitas kerusakan di tengah masyarakat rata-rata semuanya mengarah kepada anak muda, betul atau tidak? Karena orang-orang yang ingin merusak tahu betul, kalau ingin mencuri kekayaannya sebuah negeri mudah, rusak anak muda di negeri tersebut, buat mereka tidak memikirkan bagaimana kedepannya bangsa mereka. Berapa banyak hari ini anak-anak jamaah yang dirahmati Allah bahkan kedepannya dia mau jadi apa tidak punya apa, tidak tergambar. Mau ke apa nanti ke depan? Saya ini mengalir saja hidupku, terserah nanti mau bagaimana. Allahu Akbar. Sampai dia SMA belum tahu ke depannya mau jadi apa. Sementara Quran mengingatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang itu hendak melihat ke depannya itu dia mau jadi apa. Nah, sampai di sini jangan dirahmati Allah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran banyak mengabadikan anak muda. Satu di. Ini tambahan hadiah dari saya. Insyaallah. Baju kaos bagi yang bisa menjawab. Bahwa Quran banyak menyebutkan tentang anak muda. Sepanjang sejarah peradaban manusia yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Allah mengkisahkan banyak peran pemuda. Bahkan kata-kata pemuda itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, saya mau tanya, yang bisa menjawab angkat tangan, apa bahasa Arabnya, bahasa Qurannya anak muda yang disebutkan dalam Al-Quran? Yang artinya pemuda. Ini bukti bahwa ternyata Quran menyebutkan anak muda. Ada yang menjawab? Satu. Ya, silakan. Hah? Masya Allah, jelas, supaya jelas ya. Oh, ya, berdiri. Namanya siapa? Ya. Syabun balik. Jangan tablik atau apa ini? Syabun. Masya Allah. Oh, tadi dia bilang syabul balik, pemuda yang sudah balik. Masya Allah. Untuk sudah balik? Oke, silakan. Ya. Sayangnya kata syabun, betul, syabun itu artinya pemuda, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Oke, ada yang lain? Satu, dua, di belakang, tiga. Ya. Ya, silakan kasih ini tahu. Ya, sedikit informasi aja ya, supaya lebih fokus kepada materi. Mohon HP-nya disimpan dulu ya, di silent atau dikasih getar. Oke, lanjut, silakan jawab. Syabun. Masya Allah. Kalau tadi yang lakinya menjawab syabun artinya pemuda, yang perempuannya menjawab syabab artinya juga pemuda, tapi sayang dua kalimat ini tidak disebutkan dalam Al-Quran.
Nah, apa bahasa Quran yang berarti pemuda? Fityatun. Fityatun. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah menceritakan 7 pemuda, apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. 7 orang ini bukan orang tua. Kata Allah, innahum fityatun. 7 orang ini adalah pemuda yang menjaga iman mereka kepada Allah. Nah, kalau kita mau bicara tentang siapa saja pemuda-pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran, ada Ibrahim, yang ketika orang-orang Babilonia itu menyembah berhala, menyembah patung, saat itu Ibrahim masih muda. Saat itu Ibrahim kira-kira umurannya anak-anak yang ada di depan saya ini. Dia ambil kapaknya, dihancurkan berhala-berhala, disisakan satu berhala yang paling besar, lalu kapaknya ditaruh di tangan berhala yang paling besar. Ini sejarah anak muda dalam Al-Quran. Apa lagi? Mesir ketika dikuasai oleh pemimpin zalim mengaku dirinya Tuhan. Siapa itu? Itu bahayanya manusia. Manusia itu bisa lebih setan dari setannya. Serius. Manusia itu bisa lebih iblis daripada iblis. Buktinya apa? Satu Firaun. Sesetan-setannya setan, seiblis-iblisnya iblis, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, apa kata iblis? Qala rabbi anzirni. Ya Rabbi. Ini setan ini. Ini sentuh warna. Jadi sesetan-setannya setan masih tahu siapa Tuhan dia itu Allah. Qala rabbi fabima aghwaytani. Ya Rabbi, ya Tuhanku, karena Engkau sudah mengusirku dari surga. Jadi iblis, walaupun dia iblis, masih tahu siapa tuh. Coba lihat Firaun, manusia. Yang goda setan, yang goda Firaun iblis. Habis itu apa kata iblis? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Sampai ada yang mengatakan iblis bawang sampai tak kini mengkaini adanan Firaun. Firaun. Saya sebagai iblis tidak mengaku sebagai Tuhan. Nah, sampai di sini ketika sebuah negeri yang bernama Mesir dikuasai oleh pemimpin zalim, siapa yang menghancurkan penguasa zalim saat itu? Pemuda yang bernama Musa. Apa lagi? Masih Mesir. Ketika Mesir mendapatkan krisis ekonomi, kelaparan, paceklik, musim kering, sehingga orang Mesir kelaparan, siapa yang menjadi penyelamat dengan izin Allah? Yang bisa menjawabnya angkat tangan. Silakan. Raja Sulaiman. Raja Sulaiman itu bukan di Mesir, tapi di Palestina. Yang kendaraannya adalah angin. Ada yang kendaraannya angin di sini ke sebelah? Ada. Ini cuma khusus Nabi Sulaiman yang berdoa kepada Allah agar diberikan kekayaan tidak akan pernah dimiliki manusia setelah Nabi Sulaiman. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa sekaya Nabi Sulaiman. Jadi please adik-adik saya, kalau ada yang pernah berdoa, ya Allah kayakan saya seperti Nabi Sulaiman, move on. Tidak akan dijawab oleh Allah, karena ini kehususan siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang menjawab siapa yang penyelamat krisis Mesir? Ketika Mesir menghadapi krisis ekonomi saat itu kelaparan, Allah utus pemuda ini. Sudah muda, ganteng lagi. Angkat tangan di bawah. Paling belakang ada yang jawab. Nabi Musa. Siapa? Masya Allah. Jawabannya benar, minta di ukurannya ya. Benar, Masya Allah. Jawabannya benar. Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kata Nabi Muhammad, Nabi Yusuf itu Allah turunkan satu kegantengan, setengahnya sudah di booking sama Nabi Yusuf.
Jadi seganteng-gantengnya saya, sisanya Nabi Yusuf. Bagaimana tidak Allah gambarkan kegantengnya Yusuf dalam Al-Quran. Ketika Zulaikha dibunuh gara-gara dibilangi, bagaimana ini Zulaikha? Anaknya sendiri digoda. Kata Zulaikha, dia pamisengin be, tajam. Diundang semua wanita-wanita yang menggosipkan Zulaikha di rumahnya. Disiapkan pisau, disiapkan buah-buah. Lalu kata Zulaikha, Yusuf, ukhruj alaihi. Yusuf, masuk kok. Ada nama Yusuf di sini. Kalau wajahnya jauh dengan Yusuf, dosa tangga tangan. Keluar Nabi Yusuf. Apa kata semua wanita yang melihat Nabi Yusuf? Hasyalillah, ma'adha bashar. Natanya Fatahudi. Lalu mulailah mereka qatta'na, bukan memotong, tetapi mengiris, memotong kecil-kecil tangan mereka tanpa mereka rasakan. Kata Zulaikha, mana masan? Kalian baru sekali melihat Yusuf sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana saya setiap hari pagi hari lihat Yusuf? Ustaz, bagaimana kalau bayangkan Yusuf lihat saya? Jangan betul kita dengan Yusuf. Tapi insya Allah yang kurang ganteng sabar akhir. Yang senasib dengan saya sabar saja sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Dan insya Allah wajah kita akan seganteng Yusuf. Itu kalau sholat yang melaksanakan perintah Allah. Siapa lagi bisa pemuda? Banyak betul. Ini kalau saya mau sebutkan, saya sudah sebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf. Bahkan ada surah dalam Al-Quran menceritakan tentang pemuda, yaitu surah apa? Surah Al-Kahfi, menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Ustaz, itu kan laki-laki, perempuan ada tidak? Ada perempuan. Setelah surah Al-Kahfi, kisah 7 pemuda, Allah ceritakan kisah pemudi. Kisah pemudi yang menjaga kehormatannya. Sehingga ketika datang orang ganteng masuk ke Masjidil Aqsa, apa kata wanita murid anak pemudi salihah ini? Jangan mendekat. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau engkau orang yang bertakwa, saya berlindung darimu. Siapa wanita terhormat ini? Maryam, yang juga namanya menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Itu kira-kira Ustaz Zudi kalau bicara tentang bagaimana Quran menyebutkan para pemuda dan peran mereka dalam sejarah peradaban manusia. Ini baru singkat. Kalau saya mau ceritakan jawaban pertama saja ini saja terakhir kita bicara tentang bagaimana Quran berbicara tentang pemuda. Silakan. Ya. Tolong di-share. Jadi cek. Oke. Ya, sudah jelas tadi ya. Mau satu pertanyaan itu begitu ya. Masya Allah. Bisa kita dapat ibrah atau pelajaran dari situ. Jadi untuk anak-anak muda, dengarkan kepada Ustaz. Sekarang Ustaz, ketika zamannya Rasul dulu, ada tidak itu anak-anak muda yang berada di sekitarnya Rasul atau Rasul perannya Rasul kepada anak muda? Oke, apakah dulu Nabi Muhammad juga dikelilingi anak-anak muda? Allahu Akbar, ini pertanyaan yang sangat bagus. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muda itu seperti mata pisau. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, potong bawang, apa lagi? Potong ayam, tapi juga bisa merusak ketika digunakan untuk membunuh manusia. Anak muda itu paling gampang diceramai, tapi juga paling gampang disesatkan. Berarti kita karena ustaz-ustaz ini ceramah metodenya begitu saja. Sementara setan yang ingin menjadikan anak-anak muda ini sebagai tikupnya, setan itu setiap hari update metode yang menyesatkan manusia. Belum selesai Gangnam Style, ada lagi TikTok. Tidak masalah sebenarnya TikTok, kalau isinya menyebarkan kebaikan. Intinya bahwa setan itu setiap hari update. Anak muda itu paling mudah didakwai.
kita lihat sejarah Nabi Muhammad itu dikelilingi anak muda. Nabi Muhammad itu dikelilingi anak muda. Kenapa anak muda lebih mudah didakwahi? Satu, anak muda itu kalaupun dia sesat, kesesatannya itu belum mengakar. Betul atau tidak? Kalau dia ikut-ikutan tradisi budaya yang bertentangan dengan agama, belum mengakar, tapi kita tahun, tapi gimana Ustaz? 40 tahun ini jangan, itu kelompok sudah berlaku. Makanya sampai Nabi Musa menunggu diganti generasi Yahudi baru bisa masuk ke Baitul Maqdis. Anak muda itu karena belum mengakar, makanya lebih mudah. Dan Nabi Muhammad itu dikelilingi anak muda. Saya kasih contoh. Satu, Ali bin Abi Thalib. Ketika dia menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya, berapa umurnya? Bahkan adik-adik kita semuanya. Bahkan kalau saya, anak saya, karena anak putri pertama saya umur sekarang sudah 11 tahun. Ali bin Abi Thalib sudah siap mati untuk Nabi Muhammad di umurnya 10 tahun. Ustaz, anak-anak, Ustaz dia panggil la, demi Allah, ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya, ketika rumah Nabi Muhammad dikepung, Ali bin Abi Thalib demi Allah tahu resikonya. Kalau dia tidur, dia yang dibunuh. Tapi kenapa Ali bin Abi Thalib mau melakukannya? Fidaka ruhana ya Rasulullah, itu pengorbanan Ali untuk Nabi Muhammad. Maka tak heran Nabi Muhammad memberikan putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidah Fatimah sebelum dilamar Ali sudah dilamar dua laki-laki hebat. Satu dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq, namun ditolak oleh Nabi Muhammad. Dua, dilamar oleh Umar ibn Khattab. Kenapa Allah pilihkan Sayyidah Fatimah untuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. 10 tahun sudah mau mati membela Nabi. Anak-anak hari ini 10 tahun apa nak kerja? Tidak usah 10 tahun. Yang 15 tahun, 16 tahun umurnya saat ini. Apa yang mereka pikirkan? Pernah tidak berpikir untuk membela agamanya? Satu, itu nomor satu. Siapa lagi? Ada Zubair ibn al-Awwam. Nah, kalau ada yang bisa menjelaskan laki-lakinya, masih bagi kos. Kalau tadi 3 kan dari panitia. Satu yang terakhir itu dari saya. Satu lagi saya mau dari laki-lakinya. Siapa yang tahu tentang Zubair ibn al-Awwam? Siapa dia? Angkat tangan, ada yang mau angkat tangan? Tapi kalau saya tanya siapa tahu Ronaldo, tahu ini tahun ini Ustaz di Real Madrid, lalu kemudian pindah Juventus, dan Juventus sekarang main di ya Allah, ini musibahnya anak-anak kita ini. Itu kalau golongan semangat sahabat anak kita. Sementara perilakumu tergantung data yang ada di otakmu sana di hati. Dan ini beratnya kita di dunia pendidikan. Sebagaimana saya ingin menasihati para teman-teman pendidik di sini, yang harus kita munculkan dalam diri kita ketika kita mendidik anak-anak kita adalah kita sedang berlomba dengan setan untuk menyelamatkan anak-anak kita. Maka jangan cuma mengandalkan kepintaran kita dalam mengajar. Sebelum mulai pengajaran, sering-sering doakan anak-anak kita. Ya bukan kita paling ya dikasih namanya 10 bahwa nama-nama guru lakukan. Ada 10 begini saja di sekolah, mati gurunya semuanya. Atau cepat naik darahnya semuanya. Nah yang begini-begini sering-sering dipegang kepalanya. Lalu didoakan, ya Allah berkahi anak ini. Ya saya lagi Ustaz, kebetini. Ya sampai di sini siapa Zubair bin al-Awwam? Zubair bin al-Awwam salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dari 10 sahabat dijanjikan masuk surga. Masuk Islam umurnya 17 tahun. Masih muda tidak? Seumuran dengan kita. Umurnya 17 tahun ketika masuk Islam. Dan disebutkan dalam sejarah, dialah orang yang pertama kali menghunus pedangnya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin al-Awwam, di tubuhnya ada ratusan bekas pedang. Karena satu-satunya sahabat Nabi
Kalau sudah berhadapan musuh, pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir, satu-satunya tentara kaum muslimin, sahabat Nabi, dihunus pedangnya, dikencangkan kudanya, lalu dibelah dua pasukan kafir sampai terakhir paling belakang, lalu dari paling belakang lagi ke depan. Makanya ketika dibuka bajunya, belakang tubuhnya semua bekas-bekas luka. Tapi Allahu Akbar, setiap bekas luka itu nanti akan berbicara di hadapan Allah, karena luka ini berada di jalan Allah. Ya mukuma balakina menurung site sina site colina, apa mau dibanggakan? Apa mau dibanggakan? Kenapa gigi musite menurung nama balak? Itu pun ternyata cili bolos. Hati-hati, jangan berahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini intinya Nabi Muhammad dikelilingi oleh anak muda. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam masuk Islam umurnya 17 tahun. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di umurnya 16 tahun. Siapa Sa'ad bin Waqqas? Juga satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, yang pertama kali melepaskan anak panah di jalan Allah. Umurnya ternyata 17 tahun. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Ini pasti sering didengar namanya. Nah, kalau ada yang tahu laki-laki siapa Abdullah bin Mas'ud, berikan keluarnya sedikit. Siapa dia? Anda berhak untuk mendapatkan berkos. Sahabat Nabi Ustaz, bisa mulai ikutan angin. Ada yang tahu tentang Abdullah bin Mas'ud? Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dijuluki Al-Jahiru bil Quran. Apa itu Al-Jahiru bil Quran? Yang paling pertama memperdengarkan Quran. Badannya kecil, maka wudhu, keriting. Kenapa saya suka botak? Karena rambut saya keriting. Kan lucu juga kalau ada ustaz rambutnya kayak Ahmad Albar. Jadi yang kedua, kenapa saya suka botak? Kata istri saya kelihatan lebih seksi. Yang ini tidak usah diingat yang terakhir. Aduh, layak pada tadi. Aduh, ini jeleknya orang layak. Teringat ada ustaz pas layak, langsung saya ucap innalillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana tadi? Abdullah bin Mas'ud. Orang yang pertama kali memperdengarkan Quran, itu menunjukkan keberaniannya. Padahal orangnya kecil, itu menunjukkan bahwa berani tidak ditentukan oleh badan yang besar. Bukan. Ada orang besar, ada nak masuk ke batang Maloko, ya Allah, nak belor. Masuk WC saja ke kamar, dibangunkan bapak-bapak. Masuk lagi WC sendiri, baru lihat ada sedikit gerak-gerakan hitam, lari masuk. Belum selesai kencingnya. Padahal ternyata itu pohon di belakang rumahnya yang goyang-goyang. Abdullah bin Mas'ud, ketika orang kafir berkumpul di Ka'bah, datang Abdullah bin Mas'ud, padahal sudah dilarang oleh sahabat. Jangan berani wahai Abdullah bin Mas'ud baca Quran di tengah-tengah orang Quraisy, kamu akan dipukul. Tapi lihat, inilah pemberani di jalan Allah. Ini namanya berani. Ya, aku berani tawuran, nala tahu tetanggana. Ini bukan pemberani namanya, ini namanya ahli maksiat. Pemberani itu kalau berani di jalan Allah. Saya ini memang kadang juga ada beberapa hal yang perlu dihilangkan di tengah-tengah kita. Saya masih ingat waktu kecil ada kakak-kakak kita perlu kok kata dia sudah-sudah ya Allah. Ini bukan berani namanya. Tapi itu banyak yang sering begitu. Sopo kalian masuk berterus ilmu alis betuna bapak guru. Ini bukan berani namanya. Ini maksiat. Dan ini bisa membuat ilmu tidak berkah di hadapan Allah. Nah, kembali ke Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jangan baca Quran, kamu nanti akan dipukul. Allahu Akbar. Tetap datang, baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran. Berdiri orang-orang kafir, pukuli Abdullah bin Mas'ud sampai datang cepat Abu Bakar selamatkan. Kalau kita besok masih dilakukan atau tidak?